Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pasti semoga harinya menyenangkan. Kali ini saya nggak kulineran keluar karena saya pikir sudah cukup ya. Saya pengen bahas yang lain lagi tentang makanan khas Makassar. Apa itu? Sudah di depan saya, tapi saya akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, besok adalah hari terakhir saya tinggal di kota Makassar dan besok juga saya harus berangkat ke kota lain untuk tugas juga, teman-teman. Tapi kotanya di mana nanti ya. Iya, sebelumnya saya juga ingin sampaikan sebelum saya meninggalkan kota Makassar, berapa bulan lalu, kurang lebih sebulan lalu, saya sempat jalan-jalan ke Pulau Selayar. Dan saya nge-vlog juga di sana ya, tempat-tempat yang bagus yang ada di Pulau Selayar. Nanti saya akan bagikan video saya selama jalan-jalan di Selayar. Tunggu ya, tunggu teman-teman, karena seru banget saat saya jalan-jalan di sana. Nah, sekarang back to the subject. Kita hari ini akan bahas makanan kecil khas Makassar. Di sini sudah tersedia kue-kue khas Makassar ya teman-teman. Banyak banget teman-teman sebenarnya kue khas Makassar itu. Di beberapa video saya yang beberapa tahun yang lalu saya pernah bahas juga ya makanan-makanan kecil kota yang khas Makassar ya. Di antaranya bikang doang. Bikang doang itu kalau orang Jakarta bilang bakwan sayur yang di tengahnya ditaruh udang ya. Terus ada jalang kote yang kalau di Jakarta bilangnya pastel, isinya bihun, kemudian telur, potongan telur. Juga ada lumpia ya. Waktu itu saya makannya di daerah Jalan Lasinrang Makassar. Nah, kali ini kita akan bahas kue-kue khas Makassar yang lainnya. Di sini sudah ada yang pertama, ini namanya roko uti atau nagasari ya. Kemudian yang kedua di sini ada namanya gogos ya. Saya jelaskan dulu satu-satu ya teman-teman nama-namanya ya. Nanti baru kita buka, kita makan bareng-bareng ya. Ini namanya gogos ya. Ini terbuat dari ketan yang diisi dengan tumis ikan tuna atau ikan tongkol, kemudian dibakar. Bentuknya seperti ini. Kalau di kota lain mungkin namanya lemper ya, ketan yang diisi daging ayam atau daging sapi. Kemudian nah ini yang diikat-ikat menggunakan tali namanya burasa. Ini isinya daging ya, daging cincang ya. Enak banget ya. Dibungkus seperti ini ya, nasi kemudian dikukus ya. Dan yang ini kotak yang pertama ini namanya putu Ambon ya. Ini putu Ambon isinya gula merah. Kemudian kalau ini namanya bayau penyu atau kue telur penyu. Yang dua ini teman-teman ya, yang dua ini saya baru pertama kali makan di vlog ini. Saya belum pernah nyobain sebelumnya. Tapi kalau yang tiga ini, gogos, burasa isi, kemudian roko unti atau nagasari, saya sudah sering makan beberapa kali ya. Tapi khusus yang dua ini saya belum pernah makan. Oleh karena itu saya pengen cobain yang dua ini dulu ya. Sekarang kita coba bukain. Aduh, kesel. Coba kita buka ini bayau penyunya atau kue telur penyunya ya. Kita buka ya. Kita buka ya bungkusnya. Ini kayaknya agak. Kalau sekilas kayak mochi teman-teman ya. Mochi isinya, kalau mochi kan isinya umumnya kacang ya. Kacang tanah yang dihaluskan. Tapi kalau ini saya belum tahu ini isinya apa. Agak penasaran juga ya. Kita makan. Saya sudah siapkan tisu, sepertinya ini akan putih-putih nih perut saya. Kita buka dulu ya. Ini isinya apa sih? Oh ya, benar teman-teman. Adonan luarnya, pembungkusnya ini seperti mochi ya, dari ketan. Kemudian ternyata isinya adalah unti atau kelapa yang dimasak dengan gula merah ya. Kalau dari rasa mungkin sudah bisa ketebak ya teman-teman ya, rasanya manis ya. Namanya juga unti ya. Kita cobain.
pelan-pelan, tapi nggak perlu pakai diputer, ini celup ya, langsung masukin mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis tapi nggak terlalu manis. Beda dengan juga namanya pakai bayau, cucuru bayau ya, nanti akan diperlihatkan gambarnya seperti apa cucuru bayau. Warnanya kuning kemasan. Dan ini namanya bayau panyu ya. Nanti teman-teman bisa lihat bentuk antara cucuru bayau dengan bayau panyu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan ya, makanan khas Makassar tuh banyak banget ya. Jadi bukan coto, hanya coto ya. Lanjut makan lagi bayau panyunya. Kita singkirkan bayau panyunya, kita coba yang lain. Dulu, sekarang ini juga belum pernah saya cobain, putu Ambon. Saya belum pernah cari tahu kenapa namanya putu Ambon. Pasti ada ceritanya dong ya, tapi di vlog ini saya nggak membahas apa dan kenapa namanya jadi putu Ambon. Nah, bentuknya seperti ini, putih ya, oval. Ini dari tepung beras ya, yang diberi parutan kelapa, kemudian dikukus dan tengahnya kayaknya diisi irisan gula merah. Kita buka ya, kita belah maksud saya. Nah, ini dia isinya teman-teman, isinya gula merah dan ada diisi juga parutan kelapa, sama seperti unti ya, atau inti ya. Saya cobain ya. Enak, gurih ya, dan tidak terlalu manis. Kalau dibilang rasanya mirip putu ya, putu yang bunyi kalau malam-malam tut, mirip nih kayak ini nih. Saya habisin satu ya. Ini saya singkirkan dulu. Nanti kita cobain, masih ada 3 kali kue ya, luar biasa, saya kenyang ya. Ini jam 12 siang syutingnya. Nggak terlalu manis. Ada juga putu teman-teman ya di Makassar ini namanya putu cangkir yang bentuknya mirip piring terbang. Nanti kita perlihatkan juga gambarnya ya. Kalau putu cangkir, tengah-tengahnya diisi parutan kelapa dan tidak diberi gula merah ya. Enak. Saya tinggal di Makassar sudah kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Ada kurang lebih 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Hanya 2 kabupaten yang belum pernah saya kunjungi, yaitu Luwu Timur. Sisanya sudah semua di Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kota-kota yang sudah saya kunjungi adalah Mamuju, ya, Majene. Ya, saya sudah pernah kunjungan ke sana, tapi saya tidak vlog ya. Lanjut ya makan putu Ambon ya. Lap dulu pakai tisu, karena agak lengket gula di tangan ya. Gimana teman-teman? Apakah kedua kue yang saya makan tadi ada kemiripan dengan kue-kue di tempat daerah tempat teman-teman berasal? Mungkin di Jawa, atau di Kalimantan, atau di Sumatera, atau di daerah timur lain di luar Pulau Sulawesi, Jayapura atau Sorong ya. Nanti bisa tulis di komen. Suatu saat saya main ke tempat-tempat teman-teman semua, kita bisa bahas kue-kue khas yang ada di daerah teman-teman semua. Sekarang kita makan ya. Ini kue yang ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Kebetulan tadi pas saya pesen, ternyata yang besar habis. Adanya yang kuning, saya pesan 2 buah. Selanjutnya kita makan namanya roko unti, atau kalau orang Jawa bilang
Ini ada juga di Jawa ya, hanya namanya yang berbeda. Namanya Nagasari. Dibuat dari tepung beras yang diberi santan, dimasak setelah agak kalis atau bisa dibentuk, ditaruh daun pisang, diisi tengah-tengahnya dengan pisang raja atau pisang kepok yang sudah diiris, kemudian dikukus kembali, dibungkus dengan daun pisang. Kita makan ya. Nah, ini dia isinya. Ini menggunakan pisang raja. Rasanya tidak terlalu manis ya, karena kalau terlalu manis juga enak ya. Oke, kita lanjut ke kue yang lain. Ini teman-teman sudah tahu ya, karena ini namanya aja yang beda, tapi di daerah lain juga ada kue sejenis ya. Kemudian sekarang kita mau makan yang namanya gogos ya. Kalau dari bahannya mirip lemper, hanya isinya yang berbeda. Kalau lemper isinya kan daging ayam atau daging sapi dibakar. Kalau ini isinya ikan tuna atau ikan tongkol yang ditumis, diberi cabai, kemudian diisi di tengah-tengah ketan dan dibakar. Ya, ini dia namanya gogos. Kita makan. Nah, tuh kelihatan nggak isinya? Ya, ini daging tuna yang dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam ketan yang sudah direbus, dikukus, ya, kemudian dibungkus dan dibakar, ya. Rasanya pastinya enak, gurih dan sedikit pedas. Tingkat kepedasannya sih beda-beda di masing-masing penjual. Kalau ini rasanya tidak terlalu pedas, standar ya. Mungkin level 1 atau level 2. Enak. Oke, kita lanjut. Yang ini yang paling besar. Seperti apa rasanya? Kita buka. Ya. Kameramen jangan ketawa dong. Saya makan banyak banget, Pak. Kita santai ya teman-teman ya. Saya syutingnya santai-santai aja. Karena barang-barang saya juga udah di packing semua, udah sampai ke daerah tujuan. Ya. Nah, ini dia. Burasa isi atau buras isi ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau saya bilang mirip dengan arem-arem ya. Orang Jawa ada juga kuenya seperti ini, namanya arem-arem, yang diisi dengan daging ayam atau daging sapi cincang, dan pasti ada bom di tengahnya, yaitu cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawit merah itu ditaruh di tengah-tengah. Makanya teman-teman kalau yang nggak suka pedas, hati-hati makan kue sejenis ini, arem-arem atau buras isi, karena bisa kegigit ya. Ini kuenya seperti ada jebakan Batman nih kalau nggak hati-hati makannya. Kan kita makan yang ini ya. Seperti apa tengahnya nih teman-teman, saya kasih lihat. Agak fragile gitu ya. Nah, ini isinya nih. Sorry teman-teman. Ini isinya ya. Ini isinya adalah ikan juga. Mungkin karena di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya dekat pantai, jadi banyak makanan-makanan yang berbahan dasar kue ya, terutama bahan dasarnya ikan seperti panada. Di Makassar juga ada panada, jadi bukan hanya di Manado saja, tapi di Makassar juga ada panada ya. Nah, nanti akan ada beberapa gambar ya, seperti cucuru bayau, kemudian putu cangkir. Saya akan show di slide nanti di sini di video saya, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman di luar Makassar atau di daerah lain di Indonesia, kalau main ke kota Makassar sudah tahu ya, saya sudah kasih tahu beberapa makanan kecil khas, kue-kue khas Makassar ya. Saya lanjut makan ya. Udah ya teman-teman ya, cukup kenyang loh ini. Ini paling kenyang. Makan satu aja buat sarapan pagi udah mengenyangkan sekali ya. Apalagi sampai 2. Nah teman-teman, gimana video saya kali ini? Semoga video saya kali ini yang membahas tentang makanan khas, makanan kecil ya, kue-kue kecil khas Makassar bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan juga bisa jadi referensi teman-teman semua kalau main dan berkunjung ke kota Makassar ya. So Makassar bukan hanya contoh Makassar, banyak banget makanan
di kota Makassar, makanan khas Makassar yang enak-enak dan tampilannya juga keren-keren. Tidak kalah dengan saudara-saudara kita di Indonesia, di daerah Indonesia yang lainnya. Teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Oh iya, jangan lupa ya komen di bagian komen kalau teman-teman punya kue-kue unik di tempat tinggal teman-teman atau di daerah teman-teman lainnya. Nanti bisa kirim gambarnya ke manajemen saya. Nanti kalau saya dan tim main-main ke tempat teman-teman, mungkin kita bisa bahas kue-kue itu ya. Sampai jumpa dan salam sehat. Ini syuting terakhir kita di Makassar. Iya.